Ceritanya ada kucing yang lagi sendirian di malam hari nih guys. Tiba-tiba ia melihat ada kilat dan suara petir. Kucing itu pun kaget. Tiba-tiba bola benangnya menggelinding nih guys. Kucing itu pun mengikutinya. Dan tiba-tiba benda-benda yang ada di dinding pun berjatuhan. Kucing itu pun terus mengikuti arah bola benang itu. Terlihat ada kursi yang bergoyang sendiri. Bola itu bergelinding ke arah kursi. Kucing itu tidak sengaja memencet tombol remote TV. Dan ternyata TV itu memutar film horor nih guys. Kucing itu pun seketika mulai panik. Bola benang itu kembali bergelinding. Dan si kucing itu kembali mengejarnya. Kemudian pintu kulkas itu terbuka nih guys. Dan tiba-tiba ada timun yang jatuh dari dalam kulkas. Kucing itu pun kaget dan melompat ketakutan. Ia melihat ke arah luar jendela. Dan di luar rumahnya banyak sekali timun-timun yang berdiri di area halaman rumahnya nih guys. Si kucing ini sedang tidur dan terlihat lemas nih guys. Sahabatnya si anjing mencoba untuk membangunkannya, namun tidak berhasil. Kemudian anjing ini memiliki ide. Ia membuatkan kopi untuk kucing itu. Si kucing itu pun bangun dan meminum kopi itu nih guys. Seketika si kucing langsung segar dan bersemangat lagi untuk bermain dengan si anjing itu nih guys. Kemudian kucing itu meminum kopinya lagi. Ia malah semakin terlihat ganas nih guys. Sepertinya kucing ini terlalu banyak meminum kopi. Sampai-sampai si anjing sahabatnya ini ketakutan nih guys. Dan tiba-tiba si kucing menghampiri anjing itu dengan wajah yang mengerikan. Ia meminta kopi lagi nih guys. Ternyata stok kopi itu sudah habis. Si anjing itu memiliki ide lagi. Ia meminta biji kopi kepada si koala itu. Kemudian ia berhasil membuatkan si kucing itu kopi lagi nih guys. Dan si kucing itu langsung meminumnya. Malah kini si anjing nih yang tidak kuat dengan aroma kopi itu nih guys. Si anak kambing ini lagi mager nih guys. Ia malas jalan nih ceritanya. Sampai-sampai ibunya menariknya pakai tali. Kambing kecil ini malah menyangkutkan badannya ke batu nih guys. Dan ternyata tali itu putus dan si kambing kecil itu terjatuh lalu terjun sampai masuk ke rumah manusia monster ini nih guys. Si monster itu pun kaget. Ia melihat cati kesayangannya pecah. Dan kemudian ia pun menjadi marah nih guys. Ia kemudian menangkap anjing kecil itu dan bermaksud mau memasaknya. Si kambing kecil itu mencoba kabur. Tapi ia malah ketahuan si monster itu nih guys. Kemudian si kambing kecil dimasukkan ke dalam panci dan dimasukkan ke oven. Monster ini ceritanya penyuka barang-barang pecah belah antik nih guys. Ia sangat menjaga barang-barangnya itu. Di dalam pipa terlihat ada yang bergerak-gerak. Dan ternyata di dalamnya ada si kambing kecil yang melarikan diri lewat pipa nih guys. Tapi malah pipa itu terlepas dan jatuh. Dan si kambing itu ditangkap lagi oleh si monster itu. Hampir saja si kambing akan dipotong oleh monster itu nih guys. Tapi atap rumah itu terlihat akan rubuh. Yang kecil itu lanjut di part 2. Si monster itu mengejar kambing kecil itu nih guys. Kambing itu lompat dan menjatuhkan tabung-tabung berat itu sampai membuat lantai kayu rumah itu roboh nih guys. Dan kotak barang kesayangan si monster itu pun jatuh ke sungai dan terbawa arus. Si monster itu pun seketika langsung sedih. Lalu si kambing kecil itu merasa bersalah nih guys. Dan kemudian mencoba untuk menghiburnya dengan mengajaknya minum bersama. Dan monster itu pun luluh nih guys. Hingga mereka pun menjadi teman. Tiba-tiba ibu dari kambing kecil itu datang. Lalu kambing kecil itu menghampiri ibunya nih guys. Si monster kembali sedih karena ia merasa sendiri. Si kambing kecil itu kemudian mengajak si monster itu untuk ikut. Dan ketika mereka sudah di luar rumah, ternyata rumah monster itu roboh nih guys. Dan akhirnya monster itu menjadi sahabat kedua kambing itu dan mengikutinya kemanapun mereka pergi. Ceritanya bocil ini terlihat malas untuk mengerjakan tugas sekolah nih guys. Namun terlihat boneka patung di depannya memegang bolpen dan menulis nih guys. Ia melihat semua pekerjaannya selesai dikerjakan dengan benar. Kemudian si bocil itu memberikan patung boneka itu bolpen lagi nih guys. Tiba saatnya bus sekolah menjemput. Si bocil itu bergegas untuk berangkat sekolah. Ternyata bocil itu kembali dan memberikan semua pekerjaan sekolahnya kepada boneka itu. Kemudian boneka itu dengan senangnya mengerjakan semua tugas yang diberikan si bocil itu. Dan ternyata boneka itu tumbuh semakin besar. Kemudian bocil itu kembali ke rumah. Ia pun memuji
memuji boneka itu. Dan boneka itu lama-lama semakin tumbuh besar karena selalu mengerjakan tugas sekolah bocil itu nih guys. Si bocil itu terlihat semakin malas dan bersantai nih guys. Boneka itu pun kini tumbuh besar seperti manusia dan menggantikan posisi si bocil itu. Sedangkan si bocil itu semakin bermalas-malasan dan ia pun berubah menjadi boneka patung nih guys. Si bocil ini sedang sedih karena kehilangan ibunya yang telah meninggal nih guys. Tiba-tiba muncul tanaman kecil yang tumbuh semakin besar dan berbunga di tanah makam ibunya nih guys. Bocil ini mencoba untuk memetiknya. Tangannya malah terikat oleh tangkai bunga itu nih guys. Dan ia pun tertarik dan masuk ke dalam tanah. Tiba-tiba ada yang datang mengambil bunganya itu. Ternyata tengkorak dengan penampilan seperti wanita. Bocil itu pun jatuh dan kemudian ditangkap oleh tengkorak wanita itu. Kemudian tengkorak wanita itu mengajak si bocil itu untuk bermain nih guys. Dan bocil itu pun akhirnya tertawa dan akhirnya ikutan bermain juga nih guys. Mereka pun lanjut bermain bersama. Dan ternyata tengkorak wanita itu adalah ibu dari si bocil itu nih guys. Bocil itu pun kaget dan ia merasa senang. Sang ibu kemudian memberikan pengertian kepada anaknya bahwa ibunya akan selalu bersamanya dan tidak perlu untuk bersedih lagi. Dan si bocil itu kembali ke dunia nyata dan kini bocil itu tidak bersedih lagi nih guys. Ceritanya bocil ini sedang kesal nih guys karena ia selalu kalah dari kakaknya. Setiap perlombaan kakaknya selalu menang sedangkan bocil ini selalu harus mencoba lagi. Bocil ini pun menulis diary yang berisi tentang ia membenci kakaknya itu. Lalu tiba-tiba bukunya itu terbuka dan muncul dari tulisannya itu monster-monster kecil berwarna hitam nih guys. Monster-monster hitam itu pun menjatuhkan semua piala-piala dari kakaknya. Kemudian bus kakaknya sudah datang nih guys. Bocil itu pun ketakutan karena monster-monster kecil ini menghancurkan semua barang-barang milik kakaknya itu. Bocil itu pun berusaha untuk menghilangkan si monster-monster kecil itu, namun sangat susah. Monster-monster kecil itu pun menyatu dan kemudian menjadi monster hitam yang besar. Si bocil itu berusaha menyatukan kembali kertas-kertas yang sobek dari bukunya dan akhirnya tersusun kata maaf darinya nih guys. Akhirnya pun monster itu pun menghilang. Lalu kakaknya membuka pintu. Si bocil itu pun merasa sedih dan menyesal. Ia langsung lari dan memeluk kakaknya.